Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, tetapi untuk materi pokoknya adalah kita akan membahas tentang pengelolaan dari sistem informasi geografi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari sistem informasi geografi sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang prosesnya. Nah, seperti apa prosesnya dalam membuat peta, membuat animasi seperti Google Map, seperti kalau kita tahu ada aplikasi Pokemon Go itu kan. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita simak video sebagai berikut. Di dalam SIG, sebelum jadi sebuah aplikasi maupun sebuah peta, ada proses yang dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah proses memasukkan data, yang kedua proses pengelolaan data, yang ketiga manipulasi data dan analisis data, dan yang keempat adalah proses keluaran atau disebut juga sebagai output. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proses masukkan data. Nah, proses masukkan data ini adalah mudahnya adalah memasukkan data dari data awal ke dalam sistem komputer. Karena kita tahu bahwa sistem informasi geografi itu adalah pengolahan data menggunakan sistem komputerisasi. Maka sebelum diedit maka harus dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya, dalam hal ini yang paling penting digunakan adalah scanner atau pemindai. Nah, ini digunakan jika data awalnya masih berupa data mentah, misalnya peta yang hard copy yang sudah tercetak. Maka kita bisa mengeditnya dengan cara di-scan dulu. Ataupun dengan cara kita mendownload dari misalnya dari peta, ataupun dari citra satelit, ataupun dari Google Map, kita masukkan ke dalam sistem komputer, maka itu pun merupakan proses masukkan data. Tetapi dalam sistem informasi tidak hanya itu saja yang dilaksanakan, yaitu ada analisis, nanti ada juga harus disesuaikan terlebih dahulu, diakusisi dulu, akurat seperti apa, itu harus dilaksanakan sebelum dilaksanakan. Proses yang kedua itu adalah proses pengelolaan data. Maaf ya, ini tipe tulisannya. Maksud saya adalah proses pengelolaan data. Pengelolaan data ini ketika data yang sudah kita butuhkan sudah masuk ke dalam komputer, maka kita harus melaksanakan pengelolaan. Yang pertama adalah pengarsipan. Dipilah ini data mana, ini data apa saja yang perlu disusun secara rapi. Fungsinya untuk apa? Supaya ketika nanti kita memanggil data atau kita memasukkan data akan lebih mudah dalam mencarinya. Yang kedua dalam pengelolaan data adalah permodelan. Nah, apa nih permodelan? Permodelan ini seperti yang saya berikan contoh pada gambar. Kalian bisa melihat ada seperti struktur ya. Tapi ini bukan struktur organisasi ini ya. Ini adalah struktur dari permodelan sistem informasi geografi. Maksudnya begini, ketika kalian ingin merencanakan sesuatu dengan SIG misalnya adalah rencana tata ruang untuk antisipasi banjir misalnya. Nah, maka kalian harus membutuhkan data-data yang menunjang untuk membuat analisis tersebut. Nah, selain kalian membutuhkan, maka harus kalian susun dulu mana yang akan menjadi utama, mana yang akan menjadi pendukung, mana yang akan menjadi peta yang paling atas, ataupun peta misalnya yang bagian paling bawah. Itu harus disusun dengan permodelan. Nah, kita masuk pada proses yang paling utama, yaitu adalah manipulasi dan analisis data. Proses manipulasi ini jangan
tafsirkan bahwa memanipulasi itu merubah data. Tetapi dalam hal ini, proses manipulasi itu adalah proses mengedit dari data yang sudah masuk, kita edit sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami. Tetapi yang menjadi kunci pokoknya adalah tidak mengubah dari keaslian datanya. Datanya tetap, tetapi kita edit, kita modelkan, kita manipulasi supaya lebih mudah dipahami. Nah, lalu kita analisis datanya. Oke, tapi kita masuk ke jenis-jenis manipulasi dulu, atau jenis-jenis dari analisis data dulu. Yang pertama adalah proses buffering, yang kedua proses scoring, dan yang ketiga ini adalah proses overlay. Proses buffering adalah pembuatan poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan pada garis ataupun titik maupun poligon. Nah, kalian bisa melihat di sini ada gambar yang pertama, di sebelah kiri itu ada gambar sungai yang dalam bentuknya adalah garis, lalu diberi batas itu masing-masing kanan dan kiri adalah 50 meter. Nah, ini nanti dibuat jaraknya atau bufferingnya. Fungsinya apa? Mudahnya seperti ini. Misalnya kalau sungai maka kaitannya adalah banjir. Maka 50 meter ini adalah jarak yang aman terhadap banjir misalnya, ataupun jarak bahaya terhadap banjir. Tidak hanya banjir, tapi kita juga bisa untuk gejala alam maupun kejadian alam yang lainnya. Misalnya gunung api, kita beri jarak misalnya adalah 10 km dari puncak gunung api. Maka itu menganalisis apa? Salah satunya menganalisis resiko dari gunung api. Itu adalah fungsi buffering. Tidak hanya dalam hal ini aja ya, ini juga bisa digunakan untuk dalam hal ekonomi. Misalnya kita menganalisis pasar, jaringan pasar misalnya. Seberapa kuat jaringan pasar, misalnya pasar Beringharjo terhadap kanan kirinya itu akan orang-orangnya akan menuju Beringharjo itu jalan lingkup jarak berapa kilometer misalnya. Ataupun misalnya untuk menganalisis jaringan internet ataupun data seluler misalnya. Nah, setiap ada tiang, misalnya tiang seluler itu akan bisa menjangkau berapa meter. Nah, itu bisa dianalisis dengan cara buffering. Oke, kita lanjutkan pada step kedua. Ini penting sekali, yaitu adalah scoring. Scoring adalah memberi nilai dari pengaruh suatu sifat. Nah, kejadian yang dianalisis. Contoh misalnya, kalau kita menganalisisnya tadi banjir, maka bahaya, sedang, tidak bahaya, itu adalah nilai skornya. Kalau misalnya sinyal tadi misalnya, itu berarti sinyalnya kuat, lemah, atau sedang misalnya. Nah, itu adalah memberikan nilai. Fungsinya apa? Dengan diberikan skor, maka kalian bisa menentukan nantinya, oh lokasi ini baik maupun tidak baik, cocok maupun tidak cocok, bagus maupun tidak bagus. Selanjutnya ini adalah proses yang khas sekali dalam geografi, yaitu adalah overlay. Overlay atau dari kata aslinya adalah overlayer ya. Layer itu lapisan, over itu banyak, jadi lapisan yang banyak. Nah, saya bacakan. Overlay itu adalah menggabungkan dua atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis yang baru yang memiliki satuan pemetaan. Syaratnya adalah sistem koordinatnya sama, atau lebih mudahnya adalah memiliki peta yang sama ininya, atau sumbernya sama, harus sama, tetapi datanya berbeda. Contoh, yang pertama ada data hujan, ada data penduduk, ada data misalnya sungai, dan ada data misalnya jenis tanah. Nah, contohnya jika keempat data tadi itu digabungkan, maka kira-kira akan menganalisis apa itu? Ada hujan, ada tanah, ada air, ada permukiman. Ya, mungkin bisa digunakan untuk menganalisis banjir. Karena hujan ya, hujan dengan sungai. Misalnya hujannya deras, yang sana deras, yang sini tidak misalnya.
atau yang sana itu tanahnya itu tanah pasir, yang satu tanah lempung, kan beda nanti. Terus ada sungai tadi, oh ternyata dekat sungai itu bisa rawan terhadap banjir misalnya. Tapi bisa juga dari 4 data tersebut digunakan untuk menganalisis longsor juga bisa. Itu bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama ada peta. Ini misalnya adalah peta penduduk misalnya, lalu digabungkan dengan peta sungai misalnya. Ada 2 dulu ya, ada peta penduduk dan sungai. Maka penduduk mana yang rawan terhadap banjir? Tentu saja adalah kita lihat, maka yang paling dekat dengan arah sungai. Nah, seperti itu contoh mudahnya. Proses yang terakhir dalam SIG yaitu output atau keluaran data, meliputi bentuknya dan jenisnya. Jenis-jenis output sendiri itu ada, contohnya adalah peta, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya bisa berupa hard copy, yaitu cetakan kertas, atau soft copy, yaitu bentuk digital, ataupun bentuk elektronik yang berupa file bin atau binder yang berupa kode-kode. Nah, demikian tadi untuk materi kita mengenai proses dari pengolahan SIG, sehingga mulai dari awal masuk diolah, terus lalu dimanipulasi, lalu sampai ke output, kita sudah membahas semuanya, termasuk kalau kalian menggunakan aplikasi-aplikasi seperti misalnya Gojek, misalnya ada Pokemon Go tadi kan, ada Google Map, itu semua melalui proses yang sama seperti tadi. Ataupun misalnya membuat peta, prosesnya pun sama seperti tadi, yaitu masukkan data, mengolah, menganalisis dan memanipulasi, lalu output atau keluarannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya silahkan dilihat di menu tugas, bukan tugas ya sebenarnya, tetapi lebih tepatnya adalah lembar kerja di rumah bagi kalian. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.